Contoh lingkungan pemasaran yaitu PT Indofood, CBP, Sukses Makmur Tbk. Dari faktor ekonomi yaitu harga dan nilai produk dalam kondisi ekonomi yang berubah. Terus dari faktor sosial dan budaya yaitu kebiasaan makan dan preferensi konsumen terhadap makanan siap saji. Yang terakhir itu ada faktor politik dan hukum yaitu regulasi terkait dengan gizi dan iklan makanan. Analisis lingkungan pemasaran dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama itu ada lingkungan makro, yaitu ada bidang ekonomi, faktor-faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi daya beli pelanggan. Dari faktor sosial dan budaya itu ada nilai-nilai budaya dan tren sosial yang mempengaruhi preferensi konsumen. Yang ketiga itu ada faktor teknologi, yaitu ada perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi cara produk diproduksi dan dipasarkan. Dan yang kelima itu ada faktor politik dan hukum, yaitu peraturan pemerintah yang mempengaruhi operasi penjualan. Dan yang terakhir itu ada faktor ekologi, yaitu faktor-faktor lingkungan dan berkelanjutan yang dapat mempengaruhi preferensi merek. Selanjutnya ada lingkungan mikro, yaitu yang pertama itu ada pesaing, analisis kompetitif terhadap perusahaan sejenis. Yang selanjutnya itu ada pelanggan, memahami kebutuhan dan perilaku pelanggan. Dan yang terakhir itu ada distribusi dan saluran, evaluasi saluran distribusi dan kerjasama dengan pihak ketiga. Proses lingkungan pemasaran yang pertama itu ada mengidentifikasi faktor lingkungan yang terdiri dari seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu ada pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data terkait dengan faktor-faktor yang diidentifikasi. Terus yang ketiga itu ada analisis data, yaitu tinjau data dengan hati-hati untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan. Selanjutnya itu ada analisis SWOT, yaitu mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. Dan yang kelima itu ada pengambilan keputusan, yaitu menggunakan hasil analisis untuk menginformasikan keputusan pemasaran. Selanjutnya itu ada perencanaan strategis, yaitu membentuk rencana strategis berdasarkan hasil analisis. Yang ketujuh itu ada implementasi strategi, yaitu tetapkan strategi pemasaran yang telah dirancang atau sesuai dengan taktik dan program pemasaran dengan lingkung yang dinamis. Yang kedelapan itu evaluasi dan pemantauan, yaitu evaluasi kinerja strategi pemasaran secara berkala, yaitu pemantauan terus-menerus terhadap perubahan dalam lingkungan dan adaptasi jika diperlukan. Seperti yang dijelaskan tadi, ya ini adalah definisi lingkungan pemasaran, yaitu merujuk pada faktor-faktor dan kekuatan-kekuatan di sekitar suatu organisasi yang mempengaruhi kemampuannya untuk berinteraksi dengan pelanggan secara efektif. Lingkungan ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu lingkungan mikro atau internal dan lingkungan makro atau eksternal.